Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mendra Sempermata dengan NPM 2357051015. Di sini saya akan menjelaskan video terkait forward chaining dengan topik yaitu kesehatan. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu materinya, yaitu tentang sistem pakar. Lalu apa sih itu namanya forward chaining? Forward chaining itu adalah bisa disebut juga sebagai pendekatan berbasis data, yaitu proses dimulai dari fakta-fakta yang ada lalu bergerak maju untuk mencari kesimpulan dengan menggunakan aturan yang cocok. Jadi pendekatan ini cenderung eksploratif karena menggunakan semua informasi yang ada sehingga menemukan hasil akhir gitu. Eh, untuk instruksinya atau ketentuan videonya itu adalah buat kasus sistem pakar dengan topik bebas misalnya seperti kesehatan. Lalu komponen sistem pakarnya minimal 5 fakta awal, lalu 6 aturan if dan-nya, dan untuk ketentuan videonya itu adalah penjelasan kasus dan fakta awal, aturan yang digunakan, penjelasan langkah demi langkah dari proses chaining sampai dengan kesimpulan dan penutup atau kesimpulan dari sistem pakar yang dibuat. Oke, langsung saja ke slide-nya. Oke, deskripsi kasus dulu terlebih dahulu. Sistem pakar ini bertujuan untuk membantu masyarakat melakukan diagnosa awal terhadap gangguan kesehatan ringan berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan sebelum memutuskan untuk pergi ke dokter. Jadi untuk fakta awalnya itu adalah F1-nya itu pasien mengalami demam, yang kedua pasien mengalami sakit kepala, 3 pasien mengalami batuk kering, 4 pasien mengalami nyeri tenggorokan, F5 pasien mengalami mual, F6 pasien mengalami nyeri otot, F7 pasien mengalami mata memerah, dan F8 pasien mengalami lemas. Nah, untuk aturan if then-nya itu atau rule-nya itu adalah R1 jika demam, jika faktanya demam dan sakit kepala, maka kemungkinan flu. Dan yang kedua itu adalah if jika batuk, jika fakta awalnya itu adalah jika sebuah pasien itu mengalami batuk kering dan juga nyeri tenggorokan, itu di fakta awalnya batuk kering dan nyeri tenggorokan, maka dia kemungkinan infeksi tenggorokan. Lalu untuk rule yang ketiga, itu jika pasien itu mengalami demam atau F1 dan mual yaitu F5, maka kemungkinan demam berdarah DBD. Nah, jika sakit kepala dan nyeri otot, sakit kepala dan nyeri otot itu di fakta awalnya ada di F1 dan juga F6. Kemungkinan kelelahan fisik. Jadi dia sakit kepala dan nyeri otot itu kemungkinan dia kelelahan fisik. Lalu jika nyeri otot dan juga mual, kemungkinan keracunan makanan. Lalu untuk R6-nya, fakta di awal mata memerah. Jika mata memerah dan demam, maka kemungkinan dia konjungtivitis. Lalu yang R7-nya, jika flu dan infeksi tenggorokan, yaitu di faktanya flu dan tenggorokan. Jika flu tadi kan itu ada demam dan sakit kepala, flu dan infeksi tenggorokan, kemungkinan dia ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Jika dia ISPA dan lemas, maka pasien perlu istirahat total. Dan untuk di roll ke-8, 9, jika dia demam berdarah atau DBD dan lemas, maka pasien perlu di pemeriksaan darah. Dan jika keracunan makanan dan sakit kepala, maka pasien perlu banyak minum air putih. Nah, untuk proses forward chaining-nya, untuk rule pertama itu terpenuhi F1 dan fakta 1 dan fakta 2, maka dia menyimpulkan flu. Dan jika R2 terpenuhi, yaitu fakta 3 dan fakta 4,
maka dia bisa jadi terkena infeksi tenggorokan. Jika R3 terpenuhi, R3 itu dia fakta 1 dan fakta 5. Fakta 1 dan fakta 5 ini demam dan juga mengalami mual, maka dia akan bisa jadi kemungkinan dia kena demam berdarah. Dan R4 terpenuhi, yaitu fakta 2 dan fakta 6, yaitu pasien mengalami sakit kepala dan juga pasien mengalami nyeri otot, kemungkinan dia kelelahan fisik. Lalu jika R5 dan RR5 terpenuhi, fakta 6 dan fakta 5-nya terpenuhi, fakta 6 dan fakta 5, nyeri otot dan mual, maka dia mungkin keracunan makanan. R6 terpenuhi, fakta 7 dan fakta 1, itu bisa dia mungkin terkena konjungtivitas. R7 terpenuhi, flu dan infeksi tenggorokan, itu mungkin dia bisa terkena ISPA atau bisa disebut dengan infeksi saluran pernafasan akut. Dan juga R8 terpenuhi, yaitu terkena infeksi saluran pernapasan akut, dan F8 yang mengalami lemas, maka dia perlu istirahat total. Jika R9 terpenuhi, demam berdarah dan F8, maka dia perlu pemeriksaan darah. Jika R10 terpenuhi, keracunan makanan plus F2 atau mengalami sakit kepala, maka perlu banyak minum. Jadi uh, ada beberapa fakta yang bisa dokter ini menyimpulkan suatu yang namanya penyakit atau suatu yang namanya diagnosa begitu terhadap orang pasien. Jadi ada fakta-fakta yang telah dikumpulkan, yaitu demam, sakit kepala, batuk kering, nyeri tenggorokan, mual, nyeri otot, mata memerah dan lemas. Nah, sesuai dengan materi yang telah saya baca tadi, jadi yang namanya forward chaining ini jadi suatu pendekatan melalui fakta-fakta yang ada begitu. Jadi fakta-fakta ini sudah ada. Nah, tinggal ditanyakan ke pasien. Jika dia mengalami demam dan sakit kepala, maka kemungkinan dia mengenai flu. Begitu dengan selanjutnya. Nah, untuk proses forward chaining-nya itu eh, jika R1 terpenuhi yaitu F1 dan F2, maka dokter dapat mendiagnosa bahwa pasien ini terkena flu. Dan jika R2 terpenuhi yaitu fakta 3 dan fakta 4, yaitu batuk kering dan nyeri tenggorokan, maka dia infeksi tenggorokan. Jadi fakta-fakta yang ada dan yang dialami pasien juga, itu maka dokter bisa menyimpulkan kemungkinan pasien ini bisa terkena penyakit apa begitu. Itu pun dengan selanjutnya. Lalu untuk kesimpulannya adalah berdasarkan fakta awal yang diberikan, sistem menyimpulkan bahwa pasien kemungkinan menderita flu, demam berdarah, infeksi tenggorokan, infeksi saluran pernapasan akut, kelelahan fisik, keracunan makanan, dan konjungtivitas. Mungkin itu saja video terkait penjelasan saya tentang yang namanya forward chaining begitu, dengan topik kesehatan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.